Halo guys, kembali lagi di channel Refer Now. Pada video kali ini kita akan membahas berita yang sedang ramai dibicarakan baru-baru ini karena viral di TikTok. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. 1, 2, 3. Selamat menonton. Dalam video ini dapat kita lihat terdapat seorang perempuan yang terlihat seperti tidak bersalah padahal dia telah menghabisi nyawa ibunya. Dia tersenyum ke arah kamera padahal saat itu ia akan disidang. Siapakah dia? Namanya adalah Isabella Guzman. Psikopat cantik ini lahir di Colorado, Amerika Serikat pada tahun 1995. Usianya sekarang sekitar 25 tahun. Kejadian pembunuhan itu terjadi pada 7 tahun yang lalu, yakni tahun 2013, dan pada saat itu usianya baru 18 tahun. Pada awalnya, Isabella adalah anak yang normal, baik seperti yang lainnya. Pada saat ia masih kecil, kedua orang tuanya bercerai sehingga membuatnya tertekan, hingga mentalnya pun terganggu. Oleh karena itu, Isabella mengalami kesulitan dalam mengontrol emosinya. Isabella semakin menjadi-jadi setelah ibunya menikah dengan pria lain. Ibu kandungnya bernama Yoon Mi Hoy, sedangkan ayah tirinya bernama Ryan Hoy. Menurut keterangan dari ayah tirinya, hubungan Isabella dengan ibunya semakin hari semakin memburuk setelah pernikahannya dengan Yoon Mi Hoy. Sang ibu dengan Isabella seringkali bertengkar dan Isabella selalu melawan kepada ibunya. Sehingga pada tanggal 27 Agustus 2013, ibunya mendapat email yang berisi "You will pay" atau "Kau akan menebusnya", yang ternyata itu dikirim oleh Isabella. Email tersebut sepertinya sebuah ancaman untuk ibunya. Karena merasa terancam, ibunya langsung lapor ke polisi. Setelah itu, polisi datang ke rumahnya dan melihat situasi dan kondisi di rumah itu. Lalu, Isabella dinasehati oleh polisi untuk tidak mencelakai ibunya. Ibunya pun merasa lega karena ia pikir masalahnya sudah selesai. Lalu polisi pergi karena merasa sudah aman. Keesokan harinya, tanggal 28 Agustus 2013, Robert Guzman, ayah dari Isabella, mendatangi Isabella. Di sana, ia mendengar Isabella mengancam ibunya lagi. Robert berusaha untuk menenangkan Isabella dan mengajaknya berjalan-jalan di halaman rumah. Ayahnya menasehati Isabella agar menghormati dan menyayangi ibunya. Ayahnya mengira Isabella telah memahami nasihat darinya. Pada malam harinya, Yoon Mi Hoy pulang dari kerjanya pada pukul 21.30 atau setengah 10. Setelah itu, ia membersihkan dirinya ke kamar mandi yang ada di lantai 2. Tiba-tiba Ryan Hoy terkejut karena mendengar istrinya menjerit dari dalam kamar mandi dan meminta pertolongannya. Ryan pun panik dan berusaha membuka pintu kamar mandi itu, tapi sulit. Ternyata pintu itu dikunci dari dalam. Ryan semakin panik saat melihat darah mengalir dari bawah pintu. Ia langsung menelpon 911 untuk segera datang ke tempat tersebut. Setelah pintu itu terbuka, Ryan terkejut saat melihat istrinya yang sudah tergeletak bersimpah darah. Di sana, terdapat Isabella yang sedang mengacungkan pisau ke Ryan. Lalu Isabella lari menuruni tangga. Setelah beberapa jam kemudian, polisi pun datang dan melihat keadaan Yoon Mi Hoy yang sudah meninggal dunia. Isabella yang melarikan diri bingung akan kemana ia pergi. Lalu, ia mendatangi sebuah minimarket. Menurut kesaksian petugas minimarket, Isabella datang dengan banyak noda darah di badannya. Petugas minimarket mendatanginya dan menanyakan apa yang telah terjadi padanya. Isabella mengaku bahwa ia telah mengalami pemerkosaan. Akan tetapi, ia melarang mereka untuk menelpon 911 atau polisi dan memintanya agar merahasiakannya saja. Isabella meminta izin ke petugas minimarket untuk numpang mandi. Petugas itu mengizinkannya karena merasa iba kepada Isabella. Ia pikir Isabella adalah korban pemerkosaan, padahal ia baru saja membunuh ibu kandungnya. Setelah kejadian itu, Isabella ditetapkan sebagai buronan. Tapi, setelah 16 jam, Isabella sudah bisa diringkus oleh polisi Aurora. Pada bulan Desember 2013, yakni 4 bulan setelah kejadian, sidang diadakan untuk menentukan hukuman yang akan diterima oleh Isabella. Banyak orang yang berharap bahwa Isabella harus ditetapkan hukuman yang seberat-beratnya karena tega membunuh ibunya yang masih berusia 47 tahun.
Saat pemeriksaan TKP, ditemukan tongkat baseball dan ditetapkan bahwa Isabella telah menikam bagian wajah ibunya sebanyak 35 kali dan lehernya 51 kali. Tapi saat di pengadilan terungkap fakta yang lebih mengerikan bahwa Isabella mengaku ia telah menikam ibunya sebanyak 150 kali, bukan 86 kali. Ternyata ada ya anak yang lebih durhaka dari Melin Kundang. Akhirnya, di pengadilan ditentukan hukuman apa yang pantas untuk Isabella dan ternyata dia divonis tidak bersalah. Banyak orang yang kontra terhadap ketentuan tersebut karena mengira itu bukan hukuman yang setimpal baginya. Tapi, ketetapan itu tidak bisa diganggu-gugat. Isabella bukannya dikirim ke penjara, akan tetapi ke rumah sakit jiwa karena ia mengidap gangguan jiwa atau gila. Rumah sakitnya bernama Pueblo. Di sana Isabella dirawat oleh Dr. Richard. Dokter mengatakan bahwa Isabella positif terkena gangguan jiwa, yaitu paranoia skizofrenia. Isabella sering melakukan hal-hal aneh seperti menatap ruang hampa lalu berbicara dengan orang yang tak terlihat dan seringkali tertawa sendiri. Nah, dari kejadian tersebut, kita dapat mengambil pelajarannya agar lebih berhati-hati lagi, karena kita tidak bisa tahu isi hati seseorang jika hanya dilihat dari penampilannya saja. Jangan ditiru ya guys. Sekian video kali ini, makasih udah nonton sampai beres. See you!